Ada masa dalam hidup di mana kita ngerasa semakin ramai hidup kita, semakin berarti juga kita di mata orang. Mungkin itu masa-masa sekolah, kuliah, atau awal kerja. Masa di mana nongkrong sampai larut malam jadi simbol punya kehidupan. Waktu itu, kita nggak peduli uang habis buat kopi tiap malam, nggak peduli jam tidur berantakan, nggak peduli besok pagi harus ngantor, kuliah, atau ngerjain laporan. Yang penting nongkrong, yang penting rame, yang penting nggak kelihatan sendirian. Kita dulu takut sepi, takut kalau nggak nongkrong berarti nggak dianggap. Takut kalau nggak ikut ketawa, kita akan hilang dari lingkaran itu. Padahal waktu itu yang kita cari bukan kebahagiaan, tapi penerimaan. Lucunya, kita sering pura-pura bahagia di tengah keramaian. Kita ikut ketawa, padahal kepala lagi penuh. Kita pura-pura tertarik dengan obrolan yang muter di tempat, padahal hati lagi capek banget. Tapi kita terus datang, karena waktu itu nongkrong artinya masih punya teman, masih dianggap bagian dari sesuatu, masih punya tempat untuk pulang setelah hari yang berat. Dan jujur aja, itu indah kok. Gak ada yang salah dengan masa itu. Karena di sana, kita belajar bahwa manusia emang makhluk sosial. Kita butuh ditanya kabar. Kita butuh ditertawakan dengan tulus. Kita butuh seseorang yang bilang, nongkrong yo. Sekadar buat ngingetin bahwa kita nggak sendirian. Tapi waktu berjalan pelan-pelan. Kita mulai kerja, mulai sibuk, mulai mikir hal-hal yang nggak pernah kita pikir sebelumnya. Tentang masa depan, tentang penghasilan, tentang keluarga, tentang tanggung jawab, dan tanpa sadar, waktu untuk nongkrong makin tipis. Atau mungkin bukan waktunya yang tipis, tapi energinya. Dulu, nongkrong itu semacam recharge. Sekarang, justru bikin drained. Dulu, ketemu banyak orang bikin semangat. Sekarang, malah bikin kepala penuh. Kita mulai ngerasa capek, tapi nggak tahu kenapa. Ada titik di mana lo datang ke tongkrongan, terus duduk di pojok, ngerasa asing di tengah teman sendiri. Obrolannya masih sama, candaannya masih seru, tapi entah kenapa, lo udah nggak ngerasa nyambung. Bukan karena mereka berubah, tapi karena lo pelan-pelan tumbuh. Dan ternyata, tumbuh itu seringkali berarti menjauh dari beberapa hal yang dulu kita kejar. Bukan karena kita udah nggak suka, tapi karena kita udah selesai di fase itu. Kita udah nggak butuh pembuktian sebanyak dulu. Udah nggak perlu ditanya, lo di mana nih? Buat ngerasa berarti. Sekarang kita lebih nyaman di rumah. Bukan karena nggak punya siapa-siapa, tapi karena kita mulai sadar. Diam itu nggak selalu kesepian. Kadang, diam itu bentuk paling tulus dari istirahat batin. Kita mulai ngerti, kalau nggak nongkrong, bukan berarti kita sombong. Bukan berarti kita nggak peduli. Tapi karena sekarang, yang kita peduliin bukan lagi siapa yang ngajak, tapi apa yang benar-benar penting buat dijagain, diri sendiri. Dulu, kita takut kehilangan teman. Sekarang, kita takut kehilangan diri sendiri di tengah keramaian. Dulu, kita cari tawa. Sekarang, kita cari tenang. Dan dua hal itu ternyata nggak selalu datang dari tempat yang sama. Ada momen-momen kecil yang dulu nggak kita perhatiin, tapi sekarang justru berharga banget. Kayak malam tenang dengan secangkir kopi di tangan. Kayak musik pelan di kamar yang redup. Kayak waktu makan sendirian tapi pikiran jernih. Dulu semua itu kita anggap kesepian. Sekarang kita nyebutnya damai. Pelan-pelan, kita mulai belajar bedain. Mana sepi yang menyedihkan dan mana sepi yang menyembuhkan. Karena ternyata semakin kita dewasa, semakin banyak hal yang bisa kita pahami tanpa harus ngomong. Kita nggak harus hadir di setiap ajakan, nggak harus jawab semua pesan, dan nggak harus terus ikut di setiap tawa. Kadang, cukup hadir untuk diri sendiri. Tapi yang paling menarik dari proses ini adalah
Kita nggak pernah sadar kapan perubahan itu mulai. Tiba-tiba aja, nongkrong yang dulu seru, sekarang terasa melelahkan. Tiba-tiba aja, kita mulai milih pulang lebih awal, atau bahkan nggak datang sama sekali. Dan anehnya, nggak merasa bersalah. Mungkin ini yang dinamain beranjak. Beranjak dari masa di mana kita butuh dilihat, ke masa di mana kita cukup tahu bahwa kita baik-baik aja meskipun nggak ada yang tahu. Kita mulai ngerti bahwa kebersamaan nggak selalu diukur dari seringnya ketemu, tapi dari seberapa tulus seseorang tetap ada. Meskipun jarak makin jauh dan waktu makin sempit. Dan di titik ini, kita sadar, mungkin dewasa itu nggak seindah yang dulu kita pikir. Dulu kita pengen cepet-cepet dewasa biar bebas. Sekarang, kita rindu masa di mana satu-satunya masalah adalah siapa yang traktir kopi malam ini. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari hidup juga. Bagian dari perjalanan yang semua orang bakal lewatin. Karena hidup nggak melulu tentang punya banyak teman, tapi tentang punya kedamaian di dalam diri, meskipun cuma sendiri. Dan dari semua fase itu, lu akan sadar satu hal sederhana. Nongkrong, ketawa, rame, semuanya menyenangkan. Tapi pada akhirnya, yang paling mahal itu bukan keramaian, tapi ketenangan. Ada masa di mana kita mulai sadar bahwa diam ternyata nggak seburuk yang dulu kita pikir. Kalau dulu, kesunyian itu menakutkan. Sekarang, justru jadi tempat paling aman buat pulang. Mungkin karena di diam itu, nggak ada yang menuntut kita jadi siapa-siapa. Nggak ada yang nyuruh kita lucu, aktif, atau selalu ada. Kita bisa jadi diri sendiri, tanpa harus menjelaskan apa-apa ke siapapun. Dulu, tiap malam minggu harus keluar rumah biar nggak ngerasa aneh. Sekarang, malam minggu paling nyaman justru ketika semua orang keluar dan kita duduk di kamar, buka jendela, dengar suara hujan yang pelan jatuh di atap. Aneh ya? Dulu, sepi itu bikin gelisah. Sekarang, justru jadi hal yang dicari. Mungkin karena kita mulai sadar, semakin ramai hidup, semakin susah kita dengar suara diri sendiri. Dan di titik ini, kita nggak lagi nyalahin siapa-siapa. Kita cuman butuh tenang. Bukan karena dunia salah, tapi karena hati kita butuh jeda. Kita mulai lebih hati-hati ngerespon ajakan. Kita mulai milih waktu, milih tempat, milih orang. Bukan karena pilih-pilih, tapi karena kita nggak mau lagi ngabisin energi buat hal yang nggak ngasih kedamaian. Bertemu banyak orang dulu terasa penting. Sekarang, ngobrol satu orang dengan makna dalam terasa lebih berharga. Dulu, kita cari yang bisa rame bareng. Sekarang, kita cari yang bisa diam bareng, tanpa canggung. Ada keindahan dalam diam yang dulu nggak kita sadari. Ketika lo duduk sendiri tapi nggak ngerasa kesepian. Ketika lo nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun dan lo masih bisa bilang ke diri lo sendiri, gue baik-baik aja. Itu bukan kesepian, itu kedewasaan. Karena di diam itu, lo mulai bisa ngeliat banyak hal yang dulu lo lewatin. Hal-hal kecil yang dulu nggak pernah sempat lo rasain. Kayak aroma hujan pertama setelah hari yang panjang atau sinar matahari pagi yang masuk lewat tirai kamar lo. Sederhana, tapi tenang banget. Dulu, lo pengen terus di luar, nyari sesuatu yang bisa bikin lo ngerasa hidup. Sekarang, lo sadar, ternyata hidup nggak selalu tentang di luar sana. Kadang, justru tentang apa yang ada di dalam sini. Menyentuh dada. Ada momen di mana lo mulai mikir, apa gue berubah ya? Tapi lama-lama lo sadar, bukan lo yang berubah, lo cuma mulai ngerti mana yang benar-benar lo butuhin. Dulu, lo butuh validasi. Sekarang, lo butuh ketenangan. Dan anehnya, semakin lo tenang, semakin lo sadar betapa sedikit hal yang benar-benar penting. Banyak hal yang dulu lo kejar mati-matian, sekarang rasanya biasa aja.
Banyak orang yang dulu lo takutin kehilangan, sekarang lo sadar. Yang harus lo jaga pertama justru diri lo sendiri. Lo mulai lebih sering menolak ajakan nongkrong, bukan karena males, tapi karena lo tahu. Malam tenang sendirian itu jauh lebih menyembuhkan daripada ketawa palsu bareng orang. Kita semua pernah di fase itu. Fase di mana nongkrong nggak lagi menyenangkan, tapi juga nggak pengin sepenuhnya menjauh. Kita cuma butuh ruang, butuh napas, butuh waktu buat ngerti lagi. Siapa yang masih benar-benar nyambung sama hidup kita sekarang. Karena jujur aja, nggak semua teman bisa tumbuh bareng. Ada yang tetap di tempat yang sama, ada yang melangkah pelan ke arah lain. Dan itu nggak apa-apa. Nggak semua hubungan harus dijaga dengan cara yang sama. Kadang, cukup dengan doa dari jauh pun udah cukup tulus. Kita mulai ngerti bahwa nggak semua tawa itu bahagia dan nggak semua diam itu sedih. Kadang, diam adalah bentuk paling lembut dari syukur. Syukur karena akhirnya kita bisa tenang tanpa alasan. Mungkin sekarang lo nggak nongkrong sesering dulu, tapi lo jadi lebih kenal diri lo sendiri. Lo tahu kapan lo lelah. Lo tahu kapan harus berhenti. Dan lo tahu nggak semua hal harus dikejar. Kedewasaan ternyata bukan tentang bisa ngelakuin semua hal, tapi tentang berani bilang, nggak dulu, gue capek. Dan dari situ, lo mulai belajar bahwa nggak ada yang salah dengan menyendiri. Nggak ada yang aneh dengan pengen diam. Karena di diam itu, lo akhirnya bisa dengar lagi suara hati yang udah lama lo abaikan. Hidup pelan-pelan mulai berubah bentuk. Bukan lagi tentang siapa yang paling ramai, tapi siapa yang paling damai. Dan diam ternyata adalah cara paling jujur buat nemuin arti dari kata cukup. Kita semua nyari arti yang sama, tenang. Dan tenang itu nggak pernah datang dari keramaian, tapi dari penerimaan. Penerimaan bahwa nggak apa-apa nggak selalu hadir, nggak apa-apa nggak selalu dibutuhkan, dan nggak apa-apa kalau dunia berjalan tanpa kita di tengahnya. Karena sejatinya kita nggak kehilangan dunia ketika berhenti nongkrong. Kita cuma mulai nemuin dunia yang lain, yang lebih sederhana, tapi jauh lebih nyata. Dan di sana, kita belajar mencintai hidup tanpa harus terlalu banyak bicara. Kita tumbuh, tapi sayangnya dunia tumbuh lebih cepat dari kita. Dulu, nongkrong itu cara buat ngerasa hidup. Sekarang, nongkrong malah sering bikin capek. Bukan karena kita nggak suka ketemu orang, tapi karena setiap pertemuan kayak minta energi yang udah makin sedikit. Kita berusaha tetap tersenyum, tapi di dalam kepala ada 1000 hal yang belum kelar. Kerjaan, tanggung jawab, masa depan, orang tua, tagihan, diri sendiri yang makin nggak ngerti mau jadi apa. Di fase ini, nongkrong nggak lagi cuma nongkrong. Itu jadi semacam ajang perbandingan diam-diam. Siapa yang udah sukses, siapa yang masih nyari arah, siapa yang kelihatan bahagia tapi sebenarnya rapuh. Dan lo mulai sadar, obrolan yang dulu bisa bikin ngakak sekarang malah bikin lo ngerasa kosong. Bukan karena mereka berubah, tapi karena lo udah berubah. Lo nggak lagi nyari tempat buat melarikan diri. Lo cuma nyari tempat buat tenang. Dulu lo butuh validasi, sekarang lo butuh ketenangan. Dan anehnya, makin lo tenang, makin banyak orang ngira lo sombong. Padahal lo cuma nggak punya energi buat basa-basi. Lo cuma pengen duduk sendirian, denger lagu, atau sekadar bengong sambil mikirin hidup yang nggak selalu masuk akal. Lo nggak marah ke siapa-siapa. Lo nggak benci siapa-siapa. Lo cuman lelah. Lelah selalu kelihatan kuat. Lelah selalu harus punya topik pembicaraan. Lelah harus pura-pura tertarik sama hal-hal yang nggak lagi ngasih makna apa-apa. Mungkin karena itu, lo mulai memilih. Bukan cuma memilih siapa yang lo ajak ngobrol, tapi juga memilih momen mana yang pantas buat dihabisin. Lo mulai sadar
Waktu adalah satu-satunya hal yang gak bisa lo refund. Dan kalau lo habisin buat hal yang gak penting, itu bukan cuma ngebuang waktu, tapi juga ngebuang diri lo sendiri. Ada masa di mana lo ngerasa bersalah karena nolak ajakan nongkrong. Tapi makin ke sini, rasa bersalah itu berubah jadi rasa damai. Lo mulai ngerti bahwa nggak semua ajakan harus dijawab iya. Kadang, nggak dulu ya itu bentuk cinta ke diri sendiri. Karena lo udah cukup sering maksa diri buat nyenengin orang lain, sampai lupa nyenengin diri lo sendiri. Ketenangan itu mahal, dan lo udah bayar mahal buat dapetin sedikit dari itu. Dulu lo rela begadang demi dengerin curhatan orang lain, sekarang lo tahu, lo juga butuh didengerin. Dan lo nggak bisa dapetin itu di tempat ramai. Lo cuman bisa dapetin itu di saat hening, di tempat di mana lo bisa ngobrol sama diri sendiri tanpa gangguan. Itu kenapa waktu lo nolak nongkrong, bukan berarti lo udah berubah jadi orang yang antisosial. Lo cuma berubah jadi orang yang lebih sadar. Sadar bahwa nggak semua hubungan harus dipertahankan. Sadar bahwa nggak semua tawa berarti bahagia. Sadar bahwa kadang sepi lebih jujur dari ramai. Dan seiring waktu, lo bakal makin terbiasa. Terbiasa lewat di jalan yang dulu rame, tapi sekarang sunyi. Terbiasa ngeliat story teman-teman nongkrong tanpa ngerasa ketinggalan. Karena lo tahu, hidup lo udah bukan tentang ikut siapa, tapi tentang ngerti siapa lo. Lo mulai lebih tenang, mulai lebih kalem, mulai ngerti kenapa beberapa hal harus dibiarkan pergi tanpa drama. Bukan karena lo nggak peduli, tapi karena lo udah cukup belajar bahwa memaksa sesuatu bertahan, itu justru bikin luka makin dalam. Jadi kalau ada yang nanya, lo kenapa sih sekarang jarang nongkrong? Jawaban jujurnya bukan sibuk atau lagi malas. Jawaban jujurnya adalah, gue lagi belajar menghargai diam. Karena di diam itu, lo nemuin sesuatu yang selama ini lo cari di keramaian, diri lo sendiri. Dan pelan-pelan, lo mulai berdamai dengan hal itu. Lo mulai ngerti kalau tumbuh nggak selalu berarti punya banyak teman. Kadang tumbuh berarti kehilangan beberapa orang, tapi dapat kedamaian yang lebih dalam. Kadang tumbuh berarti ngelepas tanpa harus membenci. Ada satu titik dalam hidup yang nggak bisa lo tandai dengan jelas, tapi lo tahu lo udah sampai di sana. Titik di mana lo nggak lagi ngerasa perlu buktiin apa-apa ke siapapun. Titik di mana lo nggak lagi ngejar validasi dari orang lain, karena lo udah cukup nyaman sama diri sendiri. Dan lo sadar, ternyata ini yang namanya tumbuh. Dulu lo pikir tumbuh itu soal kerjaan yang makin bagus, gaji yang naik, atau pencapaian yang bisa dipamerin. Ternyata enggak. Tumbuh itu soal belajar melepas, belajar nerima, dan belajar berdamai dengan hal-hal yang nggak bisa lo ubah. Tumbuh itu ketika lo mulai ngerti bahwa nggak semua pertemuan harus punya akhir bahagia, dan nggak semua perpisahan harus disesali. Lo mulai sadar, nggak apa-apa nggak punya banyak temen kayak dulu. Nggak apa-apa nggak bisa nongkrong setiap malam. Nggak apa-apa ngerasa asing di tempat yang dulu familiar. Karena ternyata fase hidup itu nggak selalu tentang nambah orang, tapi kadang tentang nyisain siapa yang benar-benar ada. Dulu, lo takut sendirian. Sekarang, lo justru ngerasa tenang di tengah sepi. Ada kenyamanan baru di sana. Bukan karena lo udah kebal sama dunia, tapi karena lo udah kenal sama diri sendiri. Lo mulai punya pola pikir baru. Kalau orang mau pergi, biarin. Kalau keadaan mau berubah, ya terima. Lo nggak lagi ngelawan arus. Lo ngikutin ritme hidup, tanpa terlalu mikirin siapa yang masih di sana dan siapa yang udah pergi duluan. Dan di momen-momen tenang itu, lo sering tiba-tiba senyum kecil. Lo inget diri lo yang dulu. Selalu takut ditinggal. Selalu pengen diterima. Selalu pengen dianggap bagian dari sesuatu. Sekarang, lo sadar. Lo nggak perlu dianggap apa-apa buat ngerasa cukup.
Cukup dengan tahu lo hidup dengan cara yang lo mau. Kadang, lo masih kangen masa-masa dulu. Nongkrong bareng, ketawa sampai lupa waktu. Tapi lo juga tahu, masa itu nggak harus diulang buat dihargai. Cukup dikenang, cukup disyukuri. Karena hidup terus jalan. Dan semua orang punya waktunya sendiri untuk berubah. Lo juga nggak nyalahin siapapun. Temen-temen yang dulu rame, sekarang sibuk. Ada yang udah nikah, ada yang pindah kota. Ada yang bahkan udah nggak aktif dimanapun. Dan nggak apa-apa. Itu semua bagian dari perjalanan. Yang penting, lo nggak kehilangan arah. Lo nggak kehilangan diri lo di tengah perubahan itu. Karena banyak orang dewasa yang tumbuh, tapi malah lupa siapa dirinya. Dan lo, meskipun sering ngerasa kosong, bingung, atau capek, masih berusaha nyari arti dari semua ini. Itu aja udah cukup bukti bahwa lo nggak menyerah. Lo sadar, ternyata kebahagiaan nggak harus ramai. Kadang, bahagia itu cuma duduk di teras sambil minum kopi pagi. Atau pulang kerja, nyalain lampu kamar, terus rebahan tanpa harus mikirin siapa yang nelpon. Bahagia nggak lagi tentang siapa yang ada di samping lo, tapi tentang seberapa damai lo sama pikiran sendiri. Dan di situ, lo mulai ngerti sesuatu yang nggak pernah lo sadari dulu. Sepi nggak selalu buruk. Sepi itu ruang buat tumbuh. Sepi itu tempat di mana lo bisa ngelihat luka lo tanpa takut dinilai. Sepi itu tempat di mana lo bisa ngomong jujur ke diri lo sendiri bahwa lo nggak apa-apa. Mungkin ini yang orang-orang maksud ketika bilang lo akan ngerti nanti kalau udah dewasa. Bukan karena mereka lebih tahu, tapi karena beberapa hal emang cuman bisa lo pahami setelah lo ngelewatin sendiri. Setelah lo jatuh, kehilangan, kecewa, dan akhirnya nemuin tenang dalam diam. Dan lo sadar ternyata selama ini lo nggak benar-benar kehilangan apa-apa. Lo cuman ngelepas hal-hal yang udah nggak sefrekuensi sama lo. Orang-orang yang dulu bikin lo ketawa, mungkin sekarang punya jalannya sendiri. Lo juga punya jalan lo. Dan itu nggak masalah, karena pada akhirnya, hidup nggak butuh ramai buat terasa penuh. Lo cuma butuh rasa cukup. Dan rasa cukup itu muncul bukan dari orang lain, tapi dari hati yang udah berhenti membandingkan. Jadi, kalau malam ini lo sendirian, jangan buru-buru mikir lo kesepian. Bisa jadi lo cuma lagi dikasih waktu buat istirahat dari semua keramaian yang dulu lo kejar. Bisa jadi lo lagi diajarin buat lebih dengerin diri lo sendiri. Dan di situ lo akan sadar bahwa semakin dewasa, semakin males nongkrong gak jelas. Bukan tanda lo berubah jadi orang yang dingin, tapi tanda lo akhirnya ngerti apa arti tenang. Karena tumbuh gak harus selalu kelihatan keren. Kadang tumbuh itu cuman berarti berani bilang enggak pada hal yang dulu lo kejar mati-matian. Dan itu gak egois, itu bentuk cinta yang paling jujur ke diri sendiri. Akhirnya, lo nggak nyari lagi siapa yang datang, siapa yang pergi. Lo cuman belajar bersyukur sama yang masih tinggal. Dan yang paling penting, sama diri lo sendiri yang tetap bertahan sampai hari ini.